rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 2 Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Luar biasa ya. Dari jawabannya sangat antusias sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran sejarah hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, ada yang memimpin nomor absen 13. Siapa? Ya, silahkan Cin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Cinta yang sudah memimpin pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya untuk melakukan penyegaran sebelum pembelajaran kita mulai. Kertas warnanya putih, atap warnanya putih, awan warnanya putih, sapi minum air. Oke, luar biasa ya. Masih fokus ya. Kalian berdiri, cek kemampuannya sebagai bentuk kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bajunya, kemudian ikat pinggang, sudah rapikah? Viva Historia, Historia, luar biasa, silahkan. Untuk pertemuan hari ini kita akan lebih fokus membicarakan tentang peran manusia dalam membangun kebudayaan pada masa pra-aksara. Untuk capaian pembelajarannya di sana bisa kalian cermati lewat slide. Kemudian untuk indikator capaian pembelajaran kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi diharapkan ya setelah kalian mempelajari materi hari ini, yang pertama kalian mampu mengidentifikasi peran manusia dalam membangun kebudayaan pra-aksara. Kemudian yang kedua, menganalisis pola perkembangan, perubahan dan keberlanjutan bentuk kebudayaan pra-aksara. Yang terakhir tentunya mengevaluasi hasil kebudayaan pra-aksara yang masih relevan hingga saat ini. Jadi kita harus bisa melakukan analisis, ada nggak sih pengaruh dari peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa ini, termasuk dari segi kebudayaan pra-aksara. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, ya, kita akan berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan ya, yang nantinya akan tertuang di dalam LKPD kalian. Kemudian berdiskusi untuk mendapatkan solusi bersama, menggali informasi dari berbagai literatur. Jadi di sini Bu Febri anjurkan kalian untuk menggunakan berbagai referensi yang relevan, yang sudah teruji kebenarannya seperti jurnal, artikel ilmiah. Kemudian yang terakhir tentu saja presentasi kelompok. Jadi dari hasil kalian berdiskusi, berkolaborasi bersama teman-teman kalian dalam satu kelompok, nantinya kalian harus mengkomunikasikannya di depan kelas. Saya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, Bu Febri ingin memberikan suatu pemahaman terhadap kalian bahwa yang namanya kebudayaan dan manusia tentunya tidak dapat dipisahkan. Dan ketika kita mempelajari tentang apa itu kebudayaan dan bagaimana peran manusia, tentunya diharapkan kita nantinya sebagai manusia, pencipta dari kebudayaan itu sendiri, mampu menghargai, toleransi terhadap nilai-nilai budaya luhur bangsa
Bagaimana sih pemahaman kalian tentang kebudayaan? Apa yang kalian pahami tentang kebudayaan? Pada pertemuan minggu lalu kan Bu Febri sudah menyampaikan tentang pembahasan kita di hari ini. Dan semua materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini sudah Bu Febri lampirkan di dalam classroom kalian. Semua sudah baca? Sudah ya. Semoga memang semuanya sudah baca ya. Oke. Nah, dari pemahaman yang kalian dapatkan dalam belajar mandiri, apa sih yang kalian pahami tentang kebudayaan? Silahkan bisa angkat tangan. Aris. Jadi kebudayaan itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, di mana manusia mengembangkan sebuah ide, gagasan, nilai-nilai, norma dan peraturan sesuai dengan kelakuan yang berpola dari manusia dalam komunitas masyarakat sehingga menghasilkan suatu karya-karya dari hasil karya manusia. Oke, bagus sekali jawaban Aris kaitannya dengan nilai dan norma terhadap pola perilaku manusia dalam suatu komunitas. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silahkan. Kebudayaan yaitu sesuatu yang memuat suatu ide, gagasan atau nilai-nilai norma, peraturan dan sebagainya yang sudah berkembang dan itu sukar untuk diubah, yang berhubungan dengan nilai sosial, sistem pemerintahan dan religi. Oke, bagus sekali. Octavia tidak jauh berbeda ya. Jawabannya ada. Bagus sekali. Octavia tidak jauh berbeda ya. Jawabannya ada lagi yang berani untuk berpendapat? Sama. Oke, silahkan Basri. Menurut saya akhirnya akan diulang-ulang oleh masyarakat pada masa hidup. Oke, bagus sekali Basri. Kalau Basri lebih menekankan pada adanya perilaku yang dilakukan secara terus-menerus kaitannya dengan kegiatan. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana sih hubungan atau keterkaitan antara manusia dengan kebudayaan itu sendiri? Silahkan yang ini. Oke, silahkan Ril, jawabanmu bagaimana? Jadi kalau seandainya kebudayaan yang tidak mengalami perubahan, otomatis mereka itu tetap menganut pada zaman dahulu. Dan mau tidak mau kita itu seiring perkembangan waktu harus mengalami perubahan, mengalami perkembangan supaya tidak ketinggalan zaman dan selalu up to date hingga sekarang. Maka dari itu kebudayaan yang masa lalu harus mengalami perubahan, mengalami beradaptasi seiring berkembangnya waktu. Gitu, Bu. Jadi yang mendasar itu adalah perkembangan waktu sehingga terjadi perubahan di dalamnya dalam kebudayaan supaya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oke, bagus sekali Ariel. Menurut Ariel ya ada kaitannya, sangat berkaitan. Karena manusia sebagai pencipta suatu kebudayaan. Ada lagi yang berani untuk berpendapat? Silakan Basri. Baik, jika menurut Ari itu adalah manusia berhubungan dengan kebudayaan itu adalah manusia menciptakan kebudayaan, maka budaya juga memiliki hubungan kepada manusia yang dimana kebudayaan itu memerlukan manusia agar bisa dilestarikan kepada anak cucunya. Oke, bagus sekali. Bisa. Ada lagi Sinta untuk berpendapat? Justru manusia itu diciptakan karena potensi kebudayaan yang ada dalam kehidupannya. Karena kebudayaan sendiri itu diciptakan oleh manusia dari gagasan-gagasan atau nilai-nilai peraturan norma yang dulunya hanya sesederhana itu sekarang seketat ini kepada norma-norma kehidupan manusia. Kemudian berikutnya, apakah manusia hadir karena budaya atau justru manusia diciptakan karena potensi kebudayaan yang ada di dalam dirinya? Yang bisa? Dulu. Karena yang apa yang saya katakan tadi ya, manusia adalah penciptaan budaya. Jadi budaya dapat hadir dengan adanya manusia. Dan kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia itu akan menciptakan manusia yang next Sisi kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat bahwa kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Ada juga berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budidaya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. Nah, sebenarnya inilah yang kemudian membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena kita memiliki
akal. Dari akal itulah kemudian kita bisa melakukan proses berpikir. Nah, dari proses berpikir itulah kemudian banyak berbagai hasil karya yang diciptakan. Menurutnya, unsur kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai suatu aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat. Berarti kalau kita simpulkan, berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan itu kan berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, benda-benda hasil karya manusia. Nah, dari satu paragraf yang kita bahas ini, berarti kebudayaan tidak hanya mencakup sesuatu yang berbentuk fisik, ya, tetapi ide, gagasan, nilai dan norma, aturan di dalam masyarakat juga termasuk ke dalam bentuk kebudayaan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Bisa ya? Nah, itu. Oke, terima kasih Leonita. Berikutnya, masih bisa mau saya tanyakan di depan ya? Di sana juga tertera 2 gambar yang sebenarnya saling berkaitan. Nah, kalau menurut kalian, apakah 2 gambar itu juga termasuk hasil kebudayaan? Nah, yang berani untuk berpendapat, silahkan Arij. Jadi di gambar pertama itu ada sebuah lukisan hewan yang dimana manusia praksara pada saat itu berarti sudah mengenal akan seni. Dan mereka juga membuktikan bahwa mereka hidup dan tinggal di sana melalui lukisan tersebut. Di gambar nomor 2 juga ada cap-cap tangan manusia di dinding goa, membuktikan bahwa goa tersebut sudah pernah dihuni oleh manusia sebelumnya. Lagi yang mau berpendapat? Selain Arij, silakan Arij. Silakan Arij, bagaimana pendapatmu? Jadi itu kan yang pertama gambar hewan. Kalau seandainya kita masuk ke definisi kebudayaan lagi, yakni sebuah kebudayaan juga merupakan sebuah aktivitas berpola masyarakat. Jadi di sana hewan yakni menggambarkan bahwa pada masa itu manusia praksara aktivitas berpolanya ini berburu dan mereka menggambarkan hasil buruannya. Setelah itu yang kedua yakni ada gambar cap tangan. Dan kita tahu bahwa kebudayaan itu juga merupakan hasil karya manusia. Jadi mereka itu menciptakan sebuah seni yakni dengan cap tangan. Setelah itu, selain adanya seni di sana terdapat juga bahwa adanya aktivitas berpola masyarakat di dalamnya, sehingga mereka menandakan bahwa di dalamnya itu sudah mereka tempati, menunjukkan bahwa tempat ini sudah mereka tempati. Oke, terima kasih, bagus sekali, luar biasa. Aplaus dulu untuk. Bahkan benar kata Arij dan Ariel, gambar tersebut merupakan peninggalan pada saat zaman praksara. Nah, dan dari gambar itu juga kita bisa mengetahui bahwa manusia praksara pada saat itu kan masih belum bisa mengenal tulisan ya Bu. Jadi gambar-gambar tersebut digunakan mereka untuk berkomunikasi Bu. Karena pada saat itu manusia praksara menggunakan bahasa isyarat. Oke, terima kasih atas berbagai jawaban yang sudah diberikan oleh kalian ya, semuanya benar. Dari hasil interpretasi kalian mengamati gambar di depan bahwa 2 gambar itu menunjukkan adanya aktivitas dari manusia praksara. Aktivitas apa itu? Berburu. Jadi benar seperti yang sudah dijelaskan oleh Leonita tadi bahwa gambar itu tidak hanya mencerminkan tentang perkembangan seni pada masa itu, tetapi juga sebagai sarana komunikasi bagi mereka, karena manusia praksara pada saat itu masih belum mengenal bahasa seperti kita saat ini. Berikutnya silahkan kalian scan barcode di depan, semuanya bawa gadget kan ya? Nah, silahkan.
Paradise Cave is in a really well explored area. You know, our teams have been through there a million times, and then one day, you know, one of the guys just looked up and noticed a beautiful painting of some sort of hunting scene. Oke, silakan Sabrina, informasi penting apa yang kamu dapatkan setelah mengamati video tadi? Jadi setelah mengamati video tayangan tadi, akhirnya saya bisa mengetahui Bu bahwasanya benar adanya kalau cap-cap tangan serta lukisan-lukisan itu memang ada pada zaman dahulu yang telah dibuktikan dalam vlog video tersebut. Nah, dari sini akhirnya kita tahu bahwasanya manusia praaksara telah berhasil menciptakan suatu kebudayaan. Oke, luar biasa. Terima kasih pendapat dan jawaban dari Sabrina. Ada dari diri manusia yang kemudian memicu terjadinya perubahan? Ada. Apa itu? Kan Okta, jawabanmu? Ada Bu, dari pola pikir mereka. Kita semua kita manusia di zaman modern ini kan justru berpikirnya kritis. Jadi kita memandang sebuah kebudayaan dari zaman dulu, dari nenek moyang kita itu pasti ada pro kontranya. Sedangkan nenek moyang dulu kita yang tidak hanya berpikir positif negatifnya suatu kebudayaan itu langsung menerima saja dari leluhur-leluhur mereka tanpa menyaring positif atau negatif sebuah kebudayaan ini. Untuk yang gambar yang pertama itu merupakan gambar sampah dapur, di mana pada saat itu manusia praaksara itu merupakan salah satu bukti bahwa manusia praaksara pernah tinggal di sekitar pesisir pantai. Untuk yang gambar kedua itu merupakan gambar goa yang dimana pada saat itu manusia praaksara sudah mulai menetap atau semi nomaden. Jadi dua gambar tersebut merupakan bentuk kebudayaan. Oke, berikutnya gambar yang ketiga. Di sana sudah ada dua gambar juga. Menurut kalian, apakah gambar itu pun termasuk hasil kebudayaan? Ya. Ada yang mau berpendapat? Kalau Silakan. seandainya kita dapat soal seperti ini, kita kembali lagi ke definisi kebudayaan tersebut lagi. Jadi bahwasanya di sana terdapat ada kapak. Kapak di sini digunakan untuk berburu, yakni sebuah pola aktivitas manusia pada zaman dahulu. Sehingga alat-alat tersebut bisa termasuk sebagai kebudayaan, dan mereka juga menghasilkan sebuah karya dengan cara menciptakan batu-batuan untuk berburu. Setelah itu, mereka menciptakan ide bagaimana cara berburu dengan efektif, yakni dengan adanya dibuatnya kapak perimbas, kapak genggam dan lain-lain. Ya, mungkin aja. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan. Nah, berikutnya, apa bedanya sih gambar sebelumnya dengan gambar saat ini? Silahkan, Cinta. Jadi bedanya dengan gambar yang tadi Bu, gambar itu bedanya dari bentuknya. Nah, perubahan bentuk dari gambar sebelumnya yaitu bentuknya lebih halus dan fungsinya lebih jelas. Jadi kayak yang gambar sebelumnya kan kapaknya tuh kayak udah alami, kayak batunya ya udah batu ini digunakan buat ini udah langsung sembarang batu gitu loh Bu. Nah tapi kalau ini nih udah terjelas tuh bentuknya dan fungsinya juga lebih jelas juga, kayak cobek ya dibuat sambel atau apa kayak gitu, terus gerabah itu juga buat isi air kayak gitu. Oke, sudah? Action. Oke, tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa teman kalian. Apakah peralatan-peralatan yang dihasilkan tadi hanya untuk aktivitas berburu? Tidak. Apa lagi? Berkebun, bercocok tanam. Oke, artinya ketika manusia awalnya masih hidup mengembara di hutan, di alam bebas, mereka hidupnya bergantung pada alam. Apa yang kemudian menyebabkan mereka nomaden, hidup berpindah-pindah? Silahkan Anida. Itu mereka berpindah-pindah soalnya kan mereka bergantung pada alam. Jadi kalau misalnya di tempat ini sudah makanannya sudah habis, airnya sudah kering, nah dia itu pindah ke tempat yang cari yang di alam itu yang bahan makanannya itu masih banyak, dekat dengan aliran air, dekat dengan sungai. Jadinya Oke, bagus sekali jawaban dari Anida. Jadi ketika manusia masih hidup nomaden, maka dia akan bergantung pada alam. Ketika di suatu wilayah
sudah habis, maka mereka akan beralih mencari daerah baru. Namun tentunya akan berbeda perilaku dari manusia itu ketika mereka sudah hidup menetap. Aktivitas apa yang mereka lakukan? Silahkan Leonita. Silahkan Leonita, jawabanmu. Yang mendukung manusia praaksara itu untuk menetap adalah pada masa periode ketiga, yaitu bercocok tanam. Pada saat itu manusia praaksara mulai mengenal istilah bercocok tanam yang awalnya mereka mengenal istilah bercocok tanam ini dengan adanya fenomena hujan, Bu, di mana pada saat itu biji-biji yang berhamburan di tanah yang kering dan tandus, saat hujan turun biji itu mulai tumbuh tunas. Nah, pada saat itu manusia praaksara mulai mengenal nih, Bu, istilah bercocok tanam. Nah, pada saat itu manusia praaksara percaya bahwa hal ini dapat menjadikan mereka bisa pola berpikir mereka juga berkembang seiring adanya fenomena hujan tersebut. Terima kasih sekali, bagus jawaban dari Leonita bahwa ketika manusia menetap mereka sudah mulai melakukan perubahan terhadap pola aktivitasnya yang tadinya untuk bertahan hidup mereka memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Ketika mereka sudah hidup menetap, mereka sudah memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan makanannya sendiri. Artinya di sini terjadi revolusi budaya, tidak hanya tidak hanya perubahan dari manusianya secara fisik, tetapi juga terjadi yang namanya revolusi kebudayaan, di mana manusia yang awalnya hidup bergantung pada alam atau istilahnya food gathering beralih menjadi food producing. Tentunya hal ini juga akan dibarengi dengan kemunculan ide atau gagasan yang nantinya menghasilkan karya berupa peralatan-peralatan yang bisa menunjang aktivitas mereka. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Berikutnya kegiatan kita hari ini, setelah kita tadi sudah tanya jawab, saatnya untuk berkolaborasi. Berkolaborasi di sini, kalian akan berdiskusi bersama teman satu kelompoknya, mencari solusi terhadap permasalahan yang sudah tertuang di dalam LKPD. LKPD itu bisa kalian akses di Classroom, silahkan. Untuk pembagian kelompok ini sudah sesuai dengan tes pemahaman yang Bu Febri berikan kemarin ya. Oke, silahkan kalian mulai berdiskusi untuk kemudian hasilnya kita presentasikan. Bagaimana Rin? Untuk kelompok 1 semuanya sudah cek LKPD-nya? Sudah ya. Sudah bisa memahami permasalahan yang ada di situ. Kasus apa yang akan kalian bahas di dalam presentasi nanti? Jadi kami nanti akan mempresentasikan tentang unsur kebudayaan yang ditugaskan oleh LKPD. Oke, khususnya pada unsur budaya yang mana? Kalau seandainya nanti dikhususkan, kami akan bahas tentang 3 unsur yang ditekankan, yakni ada cipta bahasa, teknologi, dan religi. Oke, bagaimana untuk referensi terkait yang digunakan? Kami telah mencari-cari berbagai sumber, yakni sebagai artikel. Nah, berikutnya kita sudah sampai pada kegiatan kolaborasi. Tadi kalian sudah berembuk, berdiskusi ya, tukar pendapat bersama teman satu kelompoknya. Sekarang saatnya kita untuk unjuk diri, di mana kalian semua wajib untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Silahkan, siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 1. Untuk menambah semangat kita pada siang kali ini, kita akan lihat dulu nih teman-teman. Kalau saya bilang Viva
teman-teman, perkenalkan nama saya M. Ariel Fitra Faisal. Dan halo, perkenalkan nama saya Sabrina Nurisa Aga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonita Yunita Agustin. Perkenalkan nama saya Zania Taufik. Saya Novelia Biarisanti. Di sini kami akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan menurut Kunchoro-ningrat. Yang pertama di sini ada sistem mata pencarian hidup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pola hunian manusia pada praaksara memperlihatkan 2 karakter khas. Yang pertama, kedekatan dengan sumber air, dan yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Pola hunian pada masa praaksara itu berkaitan dengan mata pencahariannya. Berdasarkan corak kehidupannya, pola hunian manusia praaksara ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, ada masa berburu dan meramu. Yang kedua, ada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ketiga, ada bercocok tanam. Dan yang terakhir, ada masa perundagian. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih esensial sekali, lebih penting, yakni penerapan 3 saja yang diutamakan pada presentasi kali ini, yakni dalam sistem bahasa, sistem teknologi, dan sistem religi yang lebih kami tekankan pada siang hari ini. Jadi yang pertama itu ada Tempeng Macapat. Jadi sebuah kebudayaan lokal, kesenian lokal yang dimana penerapan dari sistem unsur bahasa, yang dimana Tempeng Macapat ini sangatlah populer di kalangan Madura, khususnya juga di Situbondo. Nah, Tempeng Macapat ini secara etimologi, secara suku kata, Macapat itu tersusun dari kata maca papat-papat, yang dimana mereka melantunkan sebuah puisi dari tiap 4 suku kata. Dan keunikannya dari Tempeng Macapat ini, yang pertama melakukan sebuah puisi, yang kedua mencengkokkan sebuah puisi. Setelah itu di mana sih biasanya Tempeng Macapat ini dilaksanakan? Jadi dalam tradisi masyarakat, Tempeng Macapat ini dilaksanakan ketika hajatan juga bisa. Selain itu, fungsi dari Tempeng Macapat itu apa? Jadi kalau seandainya kebudayaan lokal, kesenian lokal tidak memiliki fungsi, maka kebudayaan tersebut akan sulit untuk dilestarikan untuk kedepannya. Maka dari itu Tempeng Macapat juga memiliki fungsi sosial masyarakat. Nah, menurut artikel yang saya baca, Tempeng Macapat ini memiliki 3 fungsi sosial. Yang pertama sebagai hiburan. Bagi orang yang menyaksikan, mendengarkan Tempeng Macapat ini akan merasa terhibur. Setelah itu, mereka akan merasa senang. Dan sementara waktu, kelelahan, letih, lesu, lemas, dan kecapean setelah bekerja akan hilang dalam sementara waktu. Setelah itu yang kedua sebagai estetika, yang dimana Tempeng Macapat ini adalah tentang keindahan untuk melantunkan sebuah tuturan lisan dan tulisan sebagai mantra tolak bala. Jadi bisa dikatakan Tempeng Macapat ini bisa dilakukan oleh para dukun, para paranormal, yang dimana berguna untuk menolak bala. Setelah itu yang kedua sebagai terhindarnya wabah penyakit. Yang ketiga sebagai terhindarnya bencana alam, contoh gempa bumi, longsor, dan sebagainya. Selain itu, Tempeng Macapat juga dapat dilaksanakan untuk meminta hujan, meskipun dalam musim kemarau yang panjang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Tempeng Macapat dengan adanya fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, kesenian lokal ini dapat menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju ke kebudayaan yang kedua. Jadi dari ritual Pochen Hodo ini diyakini dapat mengatasi masalah kekeringan daerah tersebut, di mana mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani. Jadi mereka itu membutuhkan hujan untuk ladang mereka. Selain meminta hujan, ritual Hodo ini juga dilakukan untuk meminta keselamatan dan keberkahan kepada Tuhan. Dalam ritual Hodo ini, masyarakat itu tidak boleh sembarangan, kan mereka mengunjungi tempat yang dianggap sakral atau keramat, ya seperti asta-asta. Jadi jika ada seseorang yang melanggar ritual Hodo ini, terkandung 3 nilai. Yang pertama ada nilai religi, di mana dalam setiap ritualnya selalu melibatkan Tuhan. Yang kedua ada nilai sosial, di mana sebelum masyarakatnya melakukan ritual pasti mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Dan yang ketiga ada nilai pendidikan. Nah, kita sebagai generasi muda, kita wajib melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar daerah kita. Salah satu kebudayaan khas Situbondo yakni adalah
ritual Pocian Hodo. Baik, unsur kebudayaan yang ketiga adalah mengenai teknologi yang kita tekankan pada alat paleolitik. Sebelumnya kita sudah tahu nih apa sih pengertian dari teknologi itu. Nah, teknologi itu kan awalnya berasal dari penggunaan alat-alat sederhana dan seadanya. Seperti contohnya pada masa praaksara, manusia purba tersebut menggunakan batu dan tulang. Nah, batu dan tulang tersebut pada zaman sekarang kita kembangkan kembali dengan fungsinya yang tetap sama, namun dengan cara pakainya, kenyamanannya yang berbeda, kemudian juga keestetikannya ditingkatkan. Nah, tapi dari kedua alat tersebut kita tetap menggunakannya untuk hal yang sama nih. Seperti contohnya kita menggunakan untuk bercocok tanam. Manusia purba dan manusia pada saat ini tetap menggunakan alat-alat tersebut untuk melakukan cocok tanam. Seperti contohnya mereka menggunakan cangkul untuk menggali ladang mereka. Kemudian pada zaman sekarang manusia saat ini juga mulai mengembangkan fungsi dari alat-alat paleolitik tersebut, seperti untuk membuat hunian rumah pola arsitektur yang menggunakan konsep langit-langit, dinding, dan lantai. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Yang terakhir, apakah ada pertanyaan dari presentasi kami? Setelah kalian memaparkan 7 unsur kebudayaan menurut Coach Roninka tadi, kira-kira menurut kalian mana yang lebih penting dari ketujuh unsur tersebut dan kenapa? Terima kasih untuk pertanyaannya, biar saya jawab. Jadi, menurut artikel yang saya baca, yang paling penting dalam 7 sistem unsur kebahasaan tersebut adalah sistem bahasa. Yang dimana dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa dari adanya sistem bahasa, language ini akan menciptakan sebuah ide yang dari beberapa ide ini akan menciptakan sebuah goal, sebuah tujuan di dalamnya. Dan tujuan ini, bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut? Dengan adanya rules. Jadi kita itu menciptakan sebuah aturan di dalamnya supaya tercipta rules tersebut. Nah, rules ini biasanya kan terdapat pada sivitas daerah tertentu. Maka dari itu, goals ini, tujuan ini akan menciptakan sebuah pemerintah, government. Yang dimana pemerintah tersebut harus dipemimpini oleh satu orang, yaitu sebuah raja. Maka dari itu, pemerintah dapat menciptakan sebuah raja di dalamnya. Selain itu, bagaimana raja tersebut supaya masyarakatnya itu patuh terhadap rules tersebut, supaya tercipta goals tersebut, mereka menciptakan sebuah punishment, sebuah hukuman di dalamnya, supaya orang-orang tersebut dapat patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Namun, meskipun sebuah pemerintah menciptakan sebuah hukuman di dalamnya, pasti akan ada rebel di dalamnya, pasti akan ada pembangkang tetap di dalamnya. Maka dari itu, ketika kita mengaca dari sebuah cerita Hammurabi di sana, sebuah hukum tulis pertama, yakni mereka menciptakan sebuah religi supaya orang-orang para pembangkang ini patuh terhadap rules tersebut. Maka dari itu mereka percaya bahwa ketika kita tidak patuh terhadap Hammurabi di dunia, mungkin mereka juga akan mendapatkan sebuah punishment ketika meninggal. Maka dari itu bahasa adalah sebuah dasar dari segala sistem unsur tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Presentasinya sangat bagus ya, sudah berjalan dengan baik. Ada banyak pertanyaan yang membawa suasana diskusi menjadi lebih aktif. Salah satu keunikan ya dari bangsa ini yakni adalah keberagaman. Berbeda suku bangsa, bahasa yang kemudian melahirkan banyak tradisi-tradisi yang juga berbeda. Oke, seperti tadi contohnya pada tradisi Pocian Hodo, di mana ketika pelaksanaan tradisi itu salah satu cara yang mereka lakukan adalah menyembelih kambing berwarna hitam, di mana kambing yang berwarna hitam disimbolkan dengan warna awan yang mendung, yang mereka yakini nanti bisa memberikan hujan. Kalau di
dengan sistem kepercayaan yang berkembang pada masa praksara, tentunya ada. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, masyarakat kita khususnya yang masih tinggal di daerah pedesaan masih mempercayai adanya roh nenek moyang. Dalam kepercayaan atau tradisi masyarakat muslim saja, ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal selama 7 hari, maka kita akan menyiapkan makanan dan minuman yang dia sukai kan? Karena kita meyakini, kita merasa bahwa si ruh tadi akan datang, akan makan, akan minum. Kalau kita menalar secara logika, memang tindakan itu, tradisi itu tidak logis. Tetapi ada banyak nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Seperti misalnya memotong hewan tertentu. Nah, pemotongan hewan kurban ini melambangkan tentang keikhlasan manusia dalam rangka mencapai satu tujuan. Maka dia harus mengorbankan sesuatu yang dia rasa sangat bernilai, sangat dia sayangi. Dalam hal ini seringkali dilambangkan dengan hewan. Itu bagaimana, bisa dipahami sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, Arif. Oke, jadi dengan adanya pembelajaran ini saya lebih tahu tentang apa saja unsur kebudayaan yang dapat kita ketahui. Yakni ada 7 tadi. Setelah itu ada penerapan dari beberapa kesenian lokal yang terkait dari 7 unsur tersebut. Setelah itu kita juga memiliki niat kedepannya untuk melestarikan kebudayaan di daerah kita, dan tentunya dengan didasari dengan sikap toleransi. Karena kalau seandainya tidak ada toleransi, sedangkan Indonesia itu terdiri dari beberapa kebudayaan, otomatis akan terjadi etnosentrisme, yakni membanggakan daerahnya dengan merendahkan daerah lain. Otomatis ketika kita melestarikan kebudayaan juga didasari oleh sebuah sikap toleransi antar kebudayaan. Oke, luar biasa, bagus sekali jawaban dari Ariel. Terima kasih. Jadi penekanannya kita di sini adalah kita tahu bahwa Indonesia ini beragam, terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, kemudian banyak kebudayaan. Maka hal-hal itulah yang kemudian menjadikan Indonesia unik, Indonesia indah. Oleh sebab itu, agar kita tidak terpecah belah oleh sikap-sikap yang sebenarnya membanggakan diri sendiri seperti tadi yang disebutkan oleh Ariel, sikap etnosentrisme yang nantinya bisa mengarah pada perpecahan atau disintegrasi. Oke, silakan Sabrina bisa utarakan refleksimu hari ini. Jadi berdasarkan pembelajaran hari ini saya jadi mengetahui Bu, bagaimana awal mula kebudayaan itu terbentuk. Karena ternyata ada juga faktor-faktor yang bisa membentuk suatu kebudayaan. Nah, dari situ akhirnya kita jadi semakin yakin untuk meneruskan budaya-budaya itu dan memberitahukan juga kepada generasi-generasi selanjutnya seperti itu. Oke, kemudian tindak lanjut apa sih yang akan Sabrina lakukan setelah mempelajari materi kita hari ini? Nah, setelah dari pembelajaran hari ini saya jadi terpikirkan untuk mengenalkan budaya-budaya kita melalui media-media sosial, sehingga tidak hanya kita saja yang tahu tentang budaya kita, tetapi orang-orang di luar sana juga jadi tahu kalau budaya kita ini luas dan beragam seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya dalam pembelajaran sejarah. Kita buktikan yel-yel sebelum kita akhiri. Viva la Historia! Historia Vitae Magistra! Hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa minggu depan kita masih akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa praksara. Ya, kita masih akan berbicara tentang kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.